Tanah kita bukanlah kawasan hutan. Kapan areal itu ditata batas, seperti apa penataan batasnya, itu tidak pernah ada buktinya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sejak tanggal 25 Agustus hingga hari ini, kita telah menyaksikan puncak kekesalan bahkan kemarahan masyarakat Indonesia terhadap situasi yang ada. Kekesalan dan kemarahan itu malah telah merembet hingga ke berbagai daerah. Sesungguhnya, kekesalan dan kemarahan telah kita tahankan sejak lama. Persis sejak tanah-tanah kita yang telah kita kuasai bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun diklaim sepihak oleh kehutanan berada di dalam kawasan hutan. Tidak hanya kampung-kampung tua, kampung-kampung transmigrasi yang telah ada sejak zaman Presiden Soeharto, kebun-kebun kelapa sawit yang akan menjalani peremajaan juga diklaim berada di dalam kawasan hutan. Klaim itu tanpa dibarengi dengan berita acara tata batas kawasan hutan yang menjadi bukti kalau kawasan hutan itu telah dikukuhkan. Kita juga tidak pernah melihat SK penetapan kawasan hutan itu seperti apa. Yang ada berseliweran justru SK kawasan hutan yang berstatus penunjukan. Kita ambil contoh Riau. Riau hingga tahun 2016 berdasarkan SK 903 status hutannya masih penunjukan. Namun itu tadi, kehutanan tetap ngotot mengatakan kalau areal-areal yang ada itu adalah kawasan hutan. Hingga akhirnya areal-areal itu khusus bagi petani kelapa sawit yang ingin menjalani peremajaan terganjal niatnya untuk peremajaan karena tanahnya diklaim berada di dalam kawasan hutan. Tidak hanya petani swadaya, petani ekstramigrasi juga begitu. Padahal sejak munculnya PP 33 tahun 70 tentang perencanaan kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, dan PP 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan, sudah diatur bahwa kawasan hutan itu harus dikukuhkan. Pengukuhan dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan, lalu penetapan. Tapi itu tadi, kapan areal itu ditata batas, seperti apa penataan batasnya, dan kapan masyarakat dipanggil untuk sama-sama menentukan batas-batas, itu tidak pernah ada buktinya. Belakangan, setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, kehutanan mengambil kebijakan sendiri, memasangi patok-patok di areal-areal milik masyarakat. Patok-patok itu sebagai tanda kalau areal tadi adalah kawasan hutan. Ini tentu sesuatu yang aneh. Dengan anggaran negara dipasangi patok-patok di kebun-kebun, di tanah-tanah, di perumahan-perumahan warga. Padahal di peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2004, persis di pasal 16 hingga pasal 22, panitia tata batas berkewajiban untuk menginventarisir tanah-tanah milik warga untuk diselesaikan. Dan bahkan di pasal 22 peraturan pemerintah itu telah diingatkan bahwa apabila proses penataan batas telah selesai dilakukan dan sudah temu gelang, tapi masih ada hak-hak pihak lain di dalamnya, maka panitia tata batas harus menyelesaikan. Tapi itu tidak pernah diselesaikan. Yang ada justru masyarakat akhirnya terperangkap di dalam kawasan hutan yang ditunjuk tadi. Ini juga yang terjadi pada masyarakat yang saat ini berada di klaim Taman Nasional Tesonilo di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Banyak masyarakat di sana yang sudah bermukim sebelum Taman Nasional itu ada, tapi kemudian ditiadakan. Sebab apa? Sebab mereka tidak dilibatkan dalam proses penataan batas Taman Nasional itu yang dilakukan pada 2011. Dan kemudian Taman Nasional itu dikukuhkan pada 2014. Bukan tidak banyak yang dilakukan oleh masyarakat untuk membebaskan lahannya dari klaim kawasan hutan tadi. Tapi alih-alih berhasil, yang ada justru muncul yang namanya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Yang membuat miris, Satuan tugas ini justru tidak meneliti dulu seperti apa data-data kehutanan tadi. Padahal sebelum-sebelumnya sudah muncul kegaduhan atas kawasan hutan itu.
Ini yang membuat masyarakat semakin miris bahwa satuan tugas tidak meneliti dulu data-data kehutanan itu, tapi justru langsung mendatangi areal-areal yang disebut kawasan hutan oleh kehutanan tadi. Tidak hanya perusahaan, lahan milik masyarakat, tak terkecuali yang ada di areal Taman Nasional Tesonilo juga didatangi. Bahkan masyarakat yang ada di Taman Nasional Tesonilo juga disuruh untuk keluar dari sana secara mandiri. Ini tentu memancing kegaduhan di mana-mana, tidak hanya di Sumatera, juga di Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lain. Apakah kemudian kita akan tinggal diam dengan situasi ini atau seperti apa? Tentu kembali ke kita. Jika kita ingin memperjuangkan hak-hak kita, tentu sudah saatnya kita bersama. Bukan berarti menentang negara, tapi justru kita menyelamatkan negara. Sebab apa? Sebab kita sesungguhnya telah berusaha atas tanah kita sendiri untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita tanpa harus merengek-rengek kepada pemerintah agar kita disubsidi. Khusus kepada teman-teman petani sawit dimanapun berada, mari sing-singkan dengan bajumu, kita perjuangkan hak-hak kita, bahwa tanah kita bukanlah kawasan hutan. Andai kemudian ini adalah kawasan hutan, tentu kehutanan harus bisa menunjukkan bukti-bukti kalau itu adalah kawasan hutan, bukan hanya berdasarkan peta, sebab warna-warna peta itu siapa saja bisa membuat. Namun kita kembali ke aturan yang ada, bahwa proses penunjukan hingga pengukuhan kawasan hutan itu ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya, dan ada bukti-buktinya. Dari semua yang saya jelaskan tadi, saya pikir sudah saatnya kita bergandeng tangan, berjuang bersama-sama, memperjuangkan hak kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari kita bersatu, mari kita bersama.